Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Irfan Ibrahim. Saya adalah Widesuara pada Badan Diklat Provinsi Gorontalo yang saat ini sementara mengikuti workshop bagi pengampu mata diklat latihan kepemimpinan pengawas tahun 2021 di Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Dalam rangka workshop ini, izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat strategi pembelajaran yang saya rancang untuk mata pelatihan pelayanan publik digital. Pelayanan publik digital merupakan salah satu mata pelatihan yang masuk dalam agenda 3 pengendalian pekerjaan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Pelayanan publik digital ini membekali peserta dengan kemampuan memahami dan menguasai konsep dan praktek pelayanan publik digital. Hasil belajarnya, peserta dapat menjelaskan konsep serta praktek pelayanan publik digital. Indikator pembelajaran dari pelayanan publik digital ini adalah diharapkan peserta mampu untuk menjelaskan konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Kemudian, peserta dapat mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, peserta diharapkan mampu menjelaskan komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, peserta diharapkan dapat menjelaskan tantangan implementasi pelayanan publik digital. Berikut uraian singkat mengenai strategi-strategi pembelajaran yang akan diimplementasikan pada pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo nanti. Pada sesi pembelajaran pertama, yaitu pendahuluan, di mana di dalamnya mencakup materi deskripsi singkat tentang mata diklat, kemudian tujuan pembelajaran dan indikator hasil pembelajaran, serta review tentang pemahaman peserta mengenai materi ini. Saya terlebih dahulu melakukan apersepsi untuk mengantar peserta agar masuk ke dalam materi pelayanan publik digital, dan untuk metode-metode yang digunakan antara lain brainstorming, kemudian menayangkan foto atau cuplikan video pelayanan digital dan non-digital. Setelah itu dilakukan debrief, yaitu membimbing peserta dalam tanya jawab yang merefleksikan pengalaman mereka ketika mendapatkan pelayanan, baik pelayanan digital maupun pelayanan non-digital. Kemudian, saya akan meminta peserta secara sukarela untuk menyimpulkan kelebihan maupun kekurangan pelayanan publik digital dan pelayanan publik non-digital. Dan tentu saja akan dilakukan pemberian apresiasi kepada peserta yang berpartisipasi menjelaskan kelebihan dan kekurangan pelayanan publik digital dan non-digital ini. Selanjutnya, masuk pada materi pokok pertama, yakni konsep dan kebijakan pelayanan publik digital. Pada materi ini mencakup sub-sub pokok materi, konsep efektivitas pelayanan publik, e-government sebagai langkah untuk mencapai efektivitas pelayanan publik, dan kebijakan terkait pelayanan publik digital. Pada sesi ini, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok dengan membagi peserta dalam 4 kelompok, kemudian membagikan bahan-bahan seperti spidol, flipchart, kertas berwarna, kertas meta plan, dan lain-lain untuk mendukung penyelesaian tugas kelompok mereka. Selanjutnya, masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok. Nah, untuk masuk lebih lanjut pada pemahaman peserta tentang materi ini, selanjutnya digunakan metode tanya jawab, yang terlebih dahulu saya menayangkan cuplikan beberapa film pendek tentang pelayanan publik, kemudian meminta kepada peserta untuk memberikan reaksi penilaian terhadap setiap film pendek dalam bentuk emoticon wajah marah jika pelayanan tersebut dirasakan sangat buruk, emoticon wajah biasa saja jika pelayanan dirasakan biasa-biasa saja, dan
emotikon wajah tersenyum lebar jika pelayanan dirasakan sangat memuaskan. Selain itu, diberikan juga pertanyaan kepada peserta, bagaimana sesungguhnya wajah pelayanan publik di Indonesia saat ini dengan memberikan jawaban dalam bentuk emotikon wajah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Setelah berdiskusi tentang wajah-wajah pelayanan publik yang mengadopsi teknologi informasi di Indonesia maupun di daerah di Gorontalo, selanjutnya saya menayangkan infografis tentang pengguna internet di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Di samping itu, saya juga menayangkan infografis tentang Global Competitive Index Indonesia tahun 2019 yang turun 5 tingkat di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, untuk menjelaskan tentang efektivitas pelayanan publik, saya menggunakan metode ceramah. Setelah itu, saya akan menayangkan film-film pendek tentang inovasi pelayanan publik di Indonesia. Kemudian menjelaskan tentang PTSP, PTSA, mall pelayanan publik, dan sebagainya. Selanjutnya diberikan tugas kelompok untuk mencari inovasi pelayanan publik di Gorontalo yang kemudian dipaparkan dan dijelaskan oleh masing-masing kelompok di depan kelas. Setelah berdiskusi tentang inovasi pelayanan publik di Gorontalo, selanjutnya saya menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 dan keterkaitannya dengan kebijakan pelayanan publik digital. Selain itu, jika masih memungkinkan, akan ditayangkan film infografis perkembangan revolusi industri serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Sekarang kita masuk ke materi pokok yang kedua, yakni jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pada sesi ini digunakan metode ceramah untuk menjelaskan jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, peserta diberikan tugas untuk mencari di internet atau media lainnya tentang jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi komunikasi. Kemudian dilanjutkan dengan metode bus group, di mana peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 3 atau 4 peserta dan dalam tempo yang singkat mendiskusikan tentang jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Kemudian kelompok kecil itu akan melaporkan hasil dari kelompok mereka kepada kelompok besar dan kemudian mendiskusikan di kelas besar. Kemudian masuk ke materi yang ketiga, yakni komponen utama pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pada sesi ini diawali dengan metode ceramah, di mana saya menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong serta elemen sukses dalam penerapan konsep digitalisasi sektor publik. Setelah itu peserta diberikan penugasan secara individu untuk merancang penerapan digitalisasi pelayanan di unit kerjanya masing-masing. Jika waktu pembelajaran masih memungkinkan, dilanjutkan dengan metode window shopping, di mana peserta dikelompokkan dalam layanan sejenis. Selanjutnya masing-masing kelompok memamerkan hasil rancangan penerapan digitalisasi pelayanannya. Kemudian peserta secara bergantian saling mengunjungi antar kelompok untuk saling berbagi pengetahuan. Selanjutnya masuk pada materi pokok yang terakhir, yakni tantangan implementasi pelayanan publik digital. Diawali dengan pemutaran film pendek tentang kasus-kasus kegagalan implementasi pelayanan publik digital. Selanjutnya dilakukan brainstorming tentang tantangan maupun hambatan-hambatan yang ditemui maupun yang diperkirakan akan ditemui oleh peserta pelatihan jika mereka akan mengimplementasikan pelayanan publik digital di instansi masing-masing. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan implementasi pelayanan publik digital di instansi masing-masing, peserta akan diberikan penugasan mengidentifikasi tantangan dan hambatan tersebut melalui teknik mind mapping. Jika masih tersedia waktu, dilanjutkan dengan curah pendapat dengan menggunakan metode popcorn.
agar peserta lebih mampu menggali dan memperkaya pemahaman mereka tentang tantangan dan hambatan ketika akan mengimplementasi pelayanan publik digital di instansinya masing-masing. Demikian pemaparan singkat saya tentang strategi pembelajaran untuk mata pelatihan pelayanan publik digital. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.